Siang. Perkenalkan, nama saya Nora Isabila dari kelas PGMI 3 semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda kecakapan PMI. Nah, bertujuan untuk menimbulkan sosial dalam organisasi. Jadi, bentuk tanda kecakapan yaitu ada rencana, simbol fisik yang digunakan untuk menandakan keterampilan, sertifikat atau dokumen resmi yang menyatakan kompetensi peserta, piringan atau badge, yang mana item yang digunakan untuk sebagai petanda bahwasannya keahlian peserta dalam pertolongan pertama dan kegiatan kemanusiaan. Pelaksanaan ujian tanda kecakapan PMI meliputi persiapan materi dan peralatan peserta serta praktek dan penilaian hasil dinilai oleh pengawas. Pemberian tanda kecakapan dilakukan setelah lulus ujian. Evaluasi hasil menilai kinerja berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Untuk menyampaikan hasil ujian pada peserta, pemberian tanda sertifikat atau rencana sebagai bukti dengan tanda kecakapan yang sudah diperoleh. Tanda kecakapan ini menandakan bahwa peserta itu sudah dapat membantu dalam situasi darurat. Nah, tanda kecakapan ini itu memiliki ujian, yaitu adalah ujian tanda kecakapan adalah evaluasi dalam bidang tertentu seperti ujian tertulis, praktik atau yang lainnya. Hasil ujian ini berfungsi untuk sertifikat yang sudah digunakan dalam hal tersebut, di mana penempatan simbol-simbol PMI ini tuh harus sesuai dengan tempat-tempatnya. Misal nih, ada simbol yang besar gitu kan, yang mungkin ada simbol yang bisa di tangan itu dia yang besar, tapi nggak mungkin kalian letak dia topi gitu kan, karena dia nggak masuk akal aja gitu. Simbol besar itu simbol besar untuk sebagai tanda pengenal. Nah, terus ada pita itu kita digunakan untuk tingkatannya. Misal nih, kamu tingkatan keberapa gitu. Jadi dalam tanda kecakapan ini dapat kita simpulkan bahwasannya ya bagaimana seseorang itu dalam berorganisasi. Misal dalam rencana itu kan bukti di mana seseorang itu mendapatkan apresiasi dari kreativitasnya. Jadi berapa sih rencana yang udah dia punya, berapa rencana yang udah dia dapatkan dalam berorganisasi tersebut. Dari rencana yang kita lihat, kalau misal dia tuh cuma ada 3, dia cuma ada 2, berarti dia itu kurang aktif dalam berorganisasi, atau dia kurang bersosialisasi kegiatan palang merah ini gitu kan. Jadi kalau misalkan seseorang itu rencananya cuma sedikit lah, misalnya dia tuh harus kita bilang lebih aktif lagi dalam organisasi untuk mendapatkan rencana-rencana lainnya agar orang-orang itu tertarik gitu. Misalnya kayak PMI itu kan kadang mau gitu orang manggil buat jadi pembinanya gitu. Kalau orang melihat rencana kamu kok dikit banget, orang pasti gak mau nunjuk kamu buat jadi pembina. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, adalah berorganisasi dengan aktif dan selektif. Jadi bagaimana sih cara berorganisasi dengan aktif? Ya kamu ikuti setiap kegiatannya, kamu mampu bersosialisasi dengan tim-tim lainnya, dengan anggota-anggota lainnya, maka kamu dapat berorganisasi dengan baik. Dalam PMI, rencana-rencana kamu itu sangat berpengaruh dengan kreativitas kamu.
Sekian dari diskusi kita pada diskusi kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, siamu.